Masih bersama saya di Semangat Guru 2 dalam kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum Merdeka. Saya Danik Trisniawati dari SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan sebuah refleksi dari berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Tujuan dari berpikir kritis itu adalah yang pertama, menemukan hal baru yang dapat dipelajari tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi apakah beraksi membantu dalam berpikir kritis. Yang ketiga, menentukan tips para pengajar dalam mengelola berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang pertama, kita akan berbicara masalah tentang berpikir kritis, merupakan sebuah keterampilan yang dapat mengembangkan ide atau gagasan dalam mengambil sebuah keputusan. Berpikir kritis juga dapat digunakan untuk mencegah orang-orang membuat keputusan yang buruk dan membantu mereka dalam memecahkan masalah. Hal baru yang dapat dipelajari tentang berpikir kritis dan pemecahan masalah, yang pertama, dengan memahami berpikir kritis, kita mampu untuk berpikir kritis merupakan proses berpikir dalam melakukan observasi yang nantinya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan secara sadar untuk menerima, menolak, dan menunda. Berpikir kritis akan menghasilkan sebuah keyakinan terhadap keputusan yang sudah diambil. Hal ini serupa dengan pernyataan berpikir kritis yang telah dikemukakan oleh Parker and Moore. Yang kedua, praktik berpikir kritis. Dalam hal ini, guru dan murid harus serta-merta melakukan kegiatan rutin untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah melakukan latihan mandiri untuk guru. Yang harus disediakan adalah artikel pemantik, kemudian membedakan fakta dan opini, bertanya secara terus-menerus, kemudian melakukan sebuah refleksi. Dan yang kedua adalah melakukan sebuah latihan mandiri untuk murid. Yang ketiga, latihan mandiri sangat efektif dalam melakukan berpikir kritis. Yang pertama, kita harus menelusuri bukti. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi terampil dalam membedakan fakta dan opini. Kemudian menjadi terampil membedakan sumber yang kredibel dan tidak. Kemudian yang B, bertanya terus. Di sini kita bisa menyadari kepentingan penulis benar atau tidak dalam tulisannya. Kemudian yang kedua, menyadari apakah penulis menyampaikan artikel yang kredibel. Yang C adalah metakognisi. Seberapa sering terkecoh terhadap fakta dan opini dalam sebuah artikel. Kemudian mampu berpikir untuk menyatakan bahwa tidak semua fakta akurat. Mengidentifikasi apakah lembar aksi membantu dalam berpikir kritis. Lembar aksi sangat membantu guru dan murid untuk berpikir kritis. Hal ini dapat dilihat dari praktik atau latihan yang telah dilakukan dalam mengisi jawaban dari beberapa tabel pertanyaan. Guru dan murid sudah mampu mengembangkan cara berpikir kritis dengan cara melambatkan proses berpikir. Hal ini digunakan untuk mempertajam proses berpikir untuk mengambil keputusan secara akurat dan kredibel. Dampak dari berpikir kritis itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah menyelamatkan dari kebiasaan berpikir cepat tetapi gegabah atau salah dalam mengambil keputusan.
Kedua, mampu membedakan fakta serta opini secara akurat. Yang ketiga, terampil dalam membedakan sumber yang kredibel dan tidak. Dan tujuan terakhir adalah tips para pengajar mengelola berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Yang pertama, kita bisa menerapkan model pembelajaran problem solving. Yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan masalah, kemudian ada alternatif solusi, kemudian menimbang alternatif, implementasi solusi, dan terakhir adalah evaluasi solusi. Yang kedua adalah menggunakan metode diskusi, dan yang terakhir adalah sering mengadakan debat antar siswa di sekolah. Demikian informasi dari saya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.